Perkenalkan diri, nama, asal rumah, dan kuliah. Perkenalkan, nama saya Andrea Murmadi. Perkenalkan, nama aku tuh Eka Indrani Ramadhani. Namaku Cindy Lukartaria, biasa dipanggil Cilu. Nama saya Fantara Bintang Sakti. Kenapa aku ya nggak bisa? Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnamega Caningrum, NIM 604021 dari kelas Fakultas Rektor Sekolah Langka. Berikut merupakan video pengembangan usaha hidroponik dan simak sampai habis ya. Sejak kapan Anda memulai usaha hidroponik? Usaha ini hidroponik saya mulai sejak bulan Desember tahun 2018. Apa alasan Anda memilih untuk menjalankan usaha hidroponik? Awalnya saya sudah mencoba beberapa usaha yang lain, tapi di situ saya agak merasa bingung. Nah, dari awal maba saya itu memang sudah kepikiran buat ingin bikin hidroponik. Jadi kenapa nggak saya coba? Berapakah modal keseluruhan saat awal menjalankan usaha tersebut? Sejak awal dibangun, saya mengeluarkan modal sebesar 4 juta. Di situ saya mendapatkan instalasi dengan spek 700 lubang tanam. Kalau boleh tahu dari mana ya modal awal tersebut? Modal awal saya pinjam ke kakak. Tanaman apa saja yang ditanam pada usaha ini? Tanaman yang diusahakan ada selada, sawi-sawian, kangkung, bayam, dan microgreen. Dari tanaman yang disebutin, tanaman mana yang paling mempunyai nilai jual tinggi? Dari berbagai sayur yang saya sebutkan barusan, yang pertama diproduksi adalah selada, karena di situ pasarnya jelas dan harganya jelas. Jelaskan bagaimana cara membudidayakan tanaman-tanaman tersebut. Budidaya tanaman hidroponik itu diawali dengan mempersiapkan media tanam. Media tanam yang saya gunakan itu adalah rebur. Setelah itu kita masuk ke proses penyemaian. Proses penyemaian sendiri ini adalah memasukkan bibit sayuran di dalam rebur yang telah dipotong. Nah, dari situ sekitar 1 atau 2 hari rebur yang telah disemai kita tutup dengan bisa kresek atau kita tempatkan di tempat gelap. Itu untuk memacu pertumbuhan dari bibitnya. Setelah 1 atau 2 hari, benih sayuran itu biasanya sudah mulai sprout. Nah, ketika sudah mulai sprout, kita paparkan langsung ke cahaya matahari agar tidak hilang. Proses penyemaian ini sendiri biasanya berlangsung sekitar 1-2 minggu. Ketika selama 1-2 minggu tersebut, semaian kita letakkan pada modul penyemaian. Nah, setelah kita menyemai, kita akan melakukan pindah tanam. Nah, pindah tanam yang pertama itu ada namanya modul transit. Nah, di situ jarak antar lubang dan antar paralon itu tidak terlalu lebar karena kita memanfaatkan efisiensinya. Ketika sudah berusia 1 hingga 2 minggu di modul transit, kita pindah lagi ke modul pembesaran. Nah, di modul pembesaran ini pH dan nutrisi pupuk itu juga kita standarkan dengan SOP. Jadi budidaya itu bisa lebih gampang terkontrol. Setelah berusia 5-6 minggu itu tanaman sudah memasuki usia dewasa dan sudah bisa mulai dipanen. Nah, ketika pemanenan kita juga harus memperhatikan teknik panen. Yang pertama, teknik panen tidak boleh lebih dari jam 6 atau ketika tanaman sudah terpapar cahaya. Karena ketika cahaya sudah menyentuh tanaman itu akan sedikit layu dan tidak segar. Ketika tanaman telah dipanen, kemudian kita akan masuk ke kegiatan pengemasan. Nah, tanaman yang sudah dipanen kemudian dibersihkan dengan air mengalir dan dibersihkan dari sisa rebur. Nah, dari situ kita menimbang dengan ada penambahan nilai susu dari
kemasan yang akan kita jual. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik yang tertutup dan kita menambahkan stiker untuk brand kita. Apakah ada strategi khusus dalam menjalankan usaha hidroponik? Di sini saya fokus awal itu adalah branding. Jadi usaha hidroponik ini bukan hanya sekedar produksi, tapi juga mementingkan aspek pemasarannya. Jadi ada aliran informasi dan aftermarket service yang kita lakukan di sana. Tidak seperti usaha hidroponik pada itu juga kita sesuaikan dengan segmentasi pasar kita, yaitu adalah end user langsung, di mana dari kita memfokuskan pada end user, kita akan memotong rantai pasar yang terlalu panjang pada umumnya. Mengapa Anda memilih mengembangkan usaha ini dengan membuat greenhouse hidroponik secara aktif? Dari berjalannya waktu, jaringan pemasaran dari hidroponik akan semakin berkembang, di mana kebutuhan dari stok produksi itu tidak akan cukup jika kita melaksanakan strategi di awal juga. Jadi dari sini segmentasi kita itu sudah berjalan. Yang satu kita fokus produksi dengan adanya GH, yang satu kita tetap mempertahankan branding kita. Jadi kita menyasar ke dua segmentasi sekarang dengan adanya GH tersebut. Anda sebagai apa di tim hidroponik? Jabatanku sendiri saya kayak ngatur keuangan keluar masuk barang itu diatur. Jabatan sebagai sosial media manajemen khususnya di kabupaten. Sebagai konten kreator di bidang sosial media manajemen. Ya pokok intinya kayak jadi admin gitu, tapi nggak ketemu sama customer enggak. Menurut Anda, apa sih tujuan adanya tim di usaha hidroponik? Tempat belajar, sharing, dan saling bertanggung jawab antar sama tim. Tujuan adanya tim itu saling, misalnya yang si A misalnya kayak gini, si B misalnya B. Pastinya untuk membangun usaha hidroponik Sehingga bisa menghasilkan produksi yang maksimal dan dapat memuaskan pelanggan. supaya lagi jam pasarnya lebih luas lagi, terus soalnya kan semakin besar-besarnya nggak mungkin kan dia satu yang hidup sendiri, jadi pasti butuh bantuan. Jadi itu jadikan satu biar paham gitu loh gimana cara yang bagus buat usaha ini hidroponik. Apa yang memotivasi Anda untuk gabung di tim hidroponik? Ya awalnya bantu aja buat bikin sosial media, terus sosial medianya, terus karena dia akhirnya bikin tim sama teman-temannya. Motivasinya apa sih? Ya kamu kenapa kok gabung gitu? Karena si Andreas aja yang minta saya buat gabung ke tim ngatur keuangan. Motivasi Jadi aku tuh gabung juga di situ buat bantu di bagian sosial media manajemennya dari hidroponik. Karena jujur anak laki mungkin agak teledor, kayak misalnya ngasih tip 50.000 tuh gimana gitu tuh loh, otaknya tuh di mana gitu ngasih tip 50.000 ke bangunan itu. untuk belajar berbisnis. Sabar Mas. Untuk belajar gimana caranya berbisnis, bertanggung jawab, dan bekerja sama secara tim. Sebelum gabung di tim hidroponik, apakah Anda udah pernah menanam secara hidroponik? Belum pernah. Kalau nanam sih pernah. Saya pernah panen gagal sekali. Karena pas kemarin tuh lagi gabut-gabutnya kan, KKN juga nggak jelas, ya udah sok produktif aja sih bikin. Menurut Anda lebih efektif mana usaha hidroponik secara individu atau tim? Alasannya? Untuk efektif itu relatif. Lebih ke tim sih, kalau individu tuh susah nyari pasar. Kalau ke tim, jadi tuh mereka kan punya teman-teman dan teman-teman yang lain, jadi tuh pasarnya banyak. Buat membangun usaha yang semakin besar pastinya lebih efektif bikin tim karena nggak mungkin kan nge-handle semuanya sendirian. Kalau individu cuma aku, temanku ya gitu-gitu aja, pasarku ya gitu-gitu aja, nggak berkembang. Kalau di tim, ya berkembangnya tuh di pasar. Bekerja sama secara tim itu kita bisa saling sharing. Kalau bikin tim pasti udah lebih tertata gitu, ada bagiannya masing-masing. Menurut
Anda, apa peluang dan ancaman terhadap usaha hidroponik? Ancaman. Yaitu ada di pasar juga. Kenapa? Karena di pasar ini kita masih belum mendapatkan konsumen secara massal. Jadi pasarnya itu masih belum luas. Kalau ancaman dari ini sih, dari lingkungan, dari kondisi cuaca sekarang kan yang sering hujan, Gagal, terus kan modalnya jadi keluarin lebih banyak lagi kan karena kegagalan itu. Kayak paling parah sih kayak nyemai benih. sering juga gak ada matahari, jadi ancaman untuk gagal panen itu lebih besar. Untuk peluangnya sendiri mungkin lebih ke Itu dari akses untuk keluasan produknya sekarang itu lebih mudah, soalnya kan sudah banyak toko yang menjual sampah di hidroponik. karena untuk pasar sendiri untuk di Kabupaten Jember itu bisa dikatakan masih kecil. Sedangkan kalau di luar kota itu sudah lumayan besar. Apa harapan Anda pada usaha hidroponik ke depannya? Harapannya semoga ini hidroponik itu bisa bertahan lama. Jadi lebih besar lagi. Ya semoga aja sih terus-terusan nambah instalasi, terus nambah pasar. Jadi itu pasarnya itu nggak cuma di Jember, kayak misalnya deket-deket sini aja dulu sih, kayak Bondowoso ke Jember. Karena model yang dikeluarkan sudah besar dan peluangnya untuk kedepannya itu juga besar. Sukses terus ke depannya, terus timnya tetap kuat. Apa pesan yang dapat diberikan kepada pelanggan setia produk hidroponik? Terima kasih buat yang udah order di Andreas, di Ivan maupun di Cindy. Terima kasih udah jadi pelanggan setia di hidroponik. Terima kasih banyak. Semoga sayur yang kita berikan ke kalian semua itu bisa memberikan kualitas yang terbaik. Semoga kedepannya terus berlangganan di hidroponik, dan semoga kalian nggak pernah kecewa sama produk dari kita. Kalian hebat. Sekian dari video saya, yaitu dari tugas Kapitas Lektar Agribisnis. Terima kasih kepada usaha hidroponik, terutama ownernya dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam video saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyimak.